Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Ai Husnul Khotimah dan rekan saya Sobihatun Nada Rafifah, Febrian Rizky Hanafi, dan Alvan Roy Setiawan akan mempresentasikan materi mengenai asuransi kesehatan dan kecelakaan. Pokok pembahasan yang akan kami sampaikan yang pertama yaitu ada healthcare cost atau biaya perawatan kesehatan, yang kedua health insurance and financial planning atau asuransi kesehatan dan perencanaan keuangan, yang ketiga disability income insurance atau asuransi kecelakaan, yang keempat ada type of health insurance coverage atau jenis pertanggungan asuransi kesehatan, dan yang kelima yaitu ada BPJS atau Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Oke, untuk yang pertama ada biaya perawatan kesehatan. Nah, biaya kesehatan itu sendiri merupakan sejumlah dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Nah, biaya kesehatan itu sendiri dapat ditinjau dari dua sudut. Yang pertama, berdasarkan penyedia pelayanan kesehatan atau health provider, dan yang kedua ada pemakai jasa pelayanan atau health consumer. Berdasarkan penyedia pelayanan kesehatan, biaya kesehatan merupakan sejumlah dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan secara paripurna. Nah, di sini yang dimaksud dengan penyedia pelayanan kesehatan itu sendiri yaitu pemerintah maupun swasta. Sedangkan ditinjau dari pemakai jasa pelayanan, biaya kesehatan merupakan sejumlah dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan. Nah, di sini yang dimaksud dengan pemakai jasa pelayanan atau konsumennya yaitu masyarakat yang menggunakan pelayanan kesehatan. Jadi, total biaya kesehatan itu merupakan besarnya dana yang dikeluarkan pemakai jasa pelayanan untuk sektor pemerintah maupun sektor swasta. Nah, sumber biaya perawatan kesehatan itu sendiri dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada yang seluruhnya dari pemerintah dan ada yang sebagian ditanggung oleh masyarakat. Nah, yang seluruhnya dari pemerintah itu yang pertama ada dana dari pemerintah pusat yaitu APBN, Inpres atau SSBU. Subsidi bantuan biaya operasional. Yang kedua ada dana yang bersumber dari departemen lain seperti Depdagri, Depsos, dan Depnaker. Yang ketiga ada dana yang bersumber dari BUMN atau Departemen Kesehatan berupa Kimia Farma, Bio Farma, dan Indofarma. Yang keempat ada dana dari APBD tingkat 1 dan yang terakhir ada dana dari APBD tingkat 2. Sedangkan dana yang sebagian ditanggung oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu yang pertama ada out of pocket atau dana yang dikeluarkan oleh masyarakat itu sendiri atau dana pribadi. Yang kedua ada dana yang merupakan pengeluaran untuk perusahaan swasta. Dan yang ketiga ada pengeluaran kepada penyedia pelayanan kesehatan oleh pihak asuransi kesehatan swasta. Nah, biaya kesehatan itu sendiri semakin hari semakin mahal. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu adanya tingkat inflasi. Nah, apabila inflasi naik itu kan menyebabkan harga-harga juga ikut naik, sehingga juga menyebabkan harga perawatan kesehatan itu naik. Yang kedua ada kemajuan ilmu dan teknologi. Nah, teknologi pada alat pengobatan dan fasilitas layanan kesehatan itu semakin berkembang sehingga menyebabkan harganya juga ikut naik. Yang ketiga ada perubahan pola penyakit. Nah, perubahan pola penyakit atau penyakit yang semakin kompleks itu menyebabkan adanya perubahan pola pelayanan kesehatan sehingga memerlukan biaya yang lebih besar untuk menanganinya, di mana mereka itu membutuhkan riset, membutuhkan investasi baru untuk mengobati penyakit tersebut. Yang kedua ada asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan merupakan sebuah jenis produk asuransi yang diperuntukkan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada para tertanggungnya apabila tertanggung mengalami sakit atau kecelakaan. Di sini jenis asuransi kesehatan dibedakan menjadi dua berdasarkan pihak yang ditanggung, yaitu pihak personal dan pihak kelompok.
Pada pihak personal, perusahaan asuransi akan memberikan perlindungan kepada satu individu saja, atau pribadi atau perorangan sesuai dengan syarat yang berlaku dalam polis asuransinya. Sedangkan pada pihak kelompok, perusahaan asuransi akan memberikan perlindungan kepada kelompok tertentu atau anggota perusahaan ataupun keluarga sesuai dengan syarat dan ketentuan polis yang biasanya dihitung berdasarkan jumlah karyawan atau anggota keluarga yang dipertanggungkan. Beberapa manfaat apabila kita memiliki asuransi kesehatan yaitu diantaranya yang pertama itu memberikan rasa tenang. Tercipta rasa tenang bagi pemegang polis asuransi karena sudah memiliki perlindungan jaminan kesehatan dan jaminan tersebut itu dapat dimanfaatkan kapan saja sehingga tidak perlu takut untuk merepotkan keluarga ataupun orang lain jika terjadi sesuatu secara tiba-tiba. Yang kedua itu meminimalisir risiko, mengurangi risiko kerugian fisik maupun finansial apabila ada pengobatan tak terduga atau mendadak. Yang ketiga lebih efisien, yaitu tidak perlu repot mencari pinjaman dana apabila perlu pengobatan mendadak. Yang keempat, membantu mengatur pengeluaran uang. Nah, apabila kita memiliki asuransi kesehatan, maka mau tidak mau kita harus mengatur sedemikian rupa agar anggaran asuransi kesehatan terbayarkan tanpa mengurangi pengeluaran tetap lainnya. Yang kelima, sebagai investasi tabungan masa depan. Nah, umumnya perusahaan layanan asuransi itu membuat kebijakan pengembalian dana saat masa berlaku polis telah habis. Yang keenam, mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Nah, dapat memperoleh layanan kesehatan yang memadai, di mana tentunya pelayanan tersebut itu disesuaikan dengan jumlah premi yang dibayarkan. Materi selanjutnya yaitu Disability Income Insurance atau asuransi pendapatan cacat. Asuransi pendapatan cacat memberikan pembayaran untuk menggantikan pendapatan ketika orang yang diasuransikan tidak dapat bekerja. Ketika seseorang merasa bahwa dirinya masih muda dan sehat, mungkin mereka akan mengabaikan kebutuhan yang sangat penting akan asuransi pendapatan bagi penyandang cacat. Asuransi pendapatan bagi penyandang cacat melindungi aset yang paling berharga yang mereka miliki, yaitu kemampuan seseorang untuk memperoleh pendapatan. Asuransi pendapatan cacat memberikan pendapatan tunai rutin yang hilang bagi karyawan sebagai akibat dari kecelakaan atau penyakit yang mereka alami. Asuransi pendapatan cacat mungkin merupakan bentuk perlindungan asuransi yang tersedia yang paling diabaikan. Banyak orang yang mengasuransikan rumah, mobil, dan properti lainnya, tapi gagal dalam mengasuransikan sumber daya mereka yang paling berharga, yaitu kekuatan penghasilan mereka. Cacat tubuh dapat menyebabkan masalah keuangan yang lebih besar daripada kematian. Para penyandang disabilitas kehilangan kekuatan mencari nafkah sambil terus menanggung biaya keluarga yang normal itu sangatlah sulit. Selain itu, mereka sering menghadapi biaya yang sangat besar untuk perawatan medis dan perawatan khusus yang dibutuhkan oleh kecacatan yang mereka alami. Beberapa kebijakan mendefinisikannya hanya sebagai ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan secara rutin. Contohnya, seorang dokter gigi yang tidak dapat melakukan pekerjaan rutinnya karena cedera tangan, tetapi dapat memperoleh penghasilan melalui tugas terkait, seperti mengajar kedokteran gigi. Hal itu tidak akan dianggap sebagai cacat permanen berdasarkan kebijakan tertentu. Rencana disabilitas yang baik membayar ketika seseorang tidak dapat bekerja pada pekerjaan rutin, sedangkan cacat yang buruk membayar jika seseorang tidak dapat bekerja pada pekerjaan apapun. Berikut beberapa perdagangan asuransi cacat. Yang pertama yaitu masa tunggu atau penghapusan. Manfaat tidak dimulai pada hari pertama seseorang menjadi cacat. Biasanya ada masa tunggu atau eliminasi antara 30 dan 90 hari. Beberapa masa tunggu bisa mencapai 180 hari. Umumnya, polis pendapatan penyandang disabilitas dengan masa tunggu yang lebih lama memiliki premi yang lebih rendah. Jika memiliki tabungan yang cukup besar untuk menutupi pengeluaran selama 3-6 bulan, pengurangan premi dari polis dengan masa tunggu yang lama mungkin lebih menarik.
Tetapi jika membutuhkan setiap gaji untuk menutupi tagihan, mungkin lebih baik membayar premi yang lebih tinggi untuk waktu tunggu yang singkat. Namun waktu tunggu yang singkat sangat mahal. Yang selanjutnya yaitu durasi manfaat. Jangka waktu maksimum polis pendapatan penyandang disabilitas akan membayar tunjangan mungkin beberapa tahun, hingga usia 65 tahun atau seumur hidup. Harus mencari kebijakan yang memberi manfaat bagi kehidupan. Jika menjadi cacat permanen, itu akan menjadi bencana finansial jika tunjangan berakhir pada usia 55 tahun atau 65 tahun. Selanjutnya, jumlah manfaat. Seseorang harus menargetkan jumlah tunjangan, yang jika ditambahkan ke penghasilan lain akan sama dengan 60 hingga 70% dari gaji kotor. Tentu saja semakin besar manfaatnya, semakin besar pula biayanya. Selanjutnya, cakupan kecelakaan dan penyakit, yaitu pertimbangan perlindungan kecelakaan dan penyakit. Selanjutnya, pembaruan dijamin. Mintalah pertanggungan yang tidak dapat dibatalkan dan jaminan-jaminan yang dapat diperbarui. Berikut beberapa sumber disabilitas pendapatan. Yang pertama yaitu majikan. Banyak tetapi tidak semua pemberi kerja memberikan perlindungan pendapatan bagi penyandang disabilitas untuk karyawan mereka melalui rencana asuransi kelompok. Majikan mungkin memiliki beberapa bentuk kebijakan kelanjutan upah yang berlangsung selama beberapa bulan atau program kecacatan kelompok karyawan yang memberikan perlindungan jangka panjang. Dalam kebanyakan kasus, majikan akan membayar sebagian atau seluruh biaya paket ini. Yang kedua yaitu keamanan sosial. Dalam program jaminan sosial, manfaat ditentukan oleh gaji dan beberapa tahun telah dilindungi oleh jaminan sosial. Tanggungan juga memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan tertentu. Ini harus benar-benar cacat selama 12 bulan atau lebih dan harus tidak dapat melakukan pekerjaan apapun. Yang terakhir yaitu kompensasi pekerja. Jika kecelakaan atau penyakit terjadi di tempat bekerja atau disebabkan oleh jenis pekerjaan, maka berhak atas tunjangan kompensasi pekerja di negara. Seperti manfaat jaminan sosial, manfaat ini ditentukan oleh penghasilan dan riwayat pekerjaan. Sumber pendapatan disabilitas lainnya yaitu tunjangan pensiun dari administrasi veteran, tunjangan kecacatan pegawai negeri untuk pegawai pemerintah, tunjangan rehabilitasi kejuruan, tunjangan kesejahteraan negara bagi masyarakat berpenghasilan rendah, bantuan untuk keluarga dengan anak tanggungan, tunjangan kecacatan serikat kelompok, asuransi mobil yang memberikan tunjangan bagi kecacatan akibat kecelakaan mobil, dan asuransi swasta. Program seperti asuransi cacat kredit yang mencakup pembayaran pinjaman saat menjadi disabilitas. Bahkan di samping akan membantu mengidentifikasi sumber dari jumlah pendapatan yang tersedia apabila seseorang mengalami cacat akibat kecelakaan atau penyakit. Selanjutnya pada asuransi kesehatan. Di sini jelaskan bahwasannya dengan adanya biaya perawatan kesehatan yang sangat tinggi pada saat ini, masuk akal juga adanya kesehatan itu harus diasuransikan sesuai kemampuan masing-masing. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menggabungkan paket grup yang tersedia baik di tempat bekerja maupun individual. Biasanya asuransi ini diperlukan agar memberikan perlindungan pada diri sendiri dan juga ketenangan pikiran, di mana nantinya apabila terjadi suatu kecelakaan, dana yang terkumpul tersebut dapat diasuransikan dan dapat digunakan sebagai biaya kesehatan tersebut. Adapun rencana asuransi kesehatan yang baik, yang pertama adalah dengan cara menawarkan perlindungan dasar untuk tagihan rumah sakit dan juga dokter. Yang kedua, menyediakan setidaknya 120 hari kamar atau pondok rumah sakit secara penuh. Ini dimaksudkan yaitu perencanaan apabila nanti ada harus menginap di rumah sakit. Terus yang ketiga ada penyediaan dana minimal 1 juta untuk seumur hidup untuk setiap anggota keluarganya.
Dan yang keempat, ada membayar setidaknya 80% untuk biaya di luar rumah sakit setelah adanya pengurangan tahunan sebesar $5.000 per tahun, setidaknya termasuk biaya optik dan juga resep gigi. Kemudian ada jenis pertanggungan asuransi kesehatan. Nah, di sini jenis asuransi kesehatan yang pertama adalah asuransi beban rumah sakit. Nah, asuransi biaya rumah sakit ini dengan cara membayar sebagian atau seluruh tagihan rumah sakit untuk setiap kamar dan juga pondok atau biaya-biaya lain. Kemudian yang kedua ada asuransi biaya bedah. Asuransi biaya bedah ini sebagaimana membayar sebagian atau seluruh biaya terkait biaya bedah untuk suatu operasi. Dan ada juga asuransi biaya dokter yang ketiga. Asuransi biaya dokter ini biasanya asuransi yang dibayarkan kepada dokter atau perawat yang tidak melibatkan pembedahan. Yang keempat ada asuransi biaya medis utama, yaitu biaya pengobatan utama atau asuransi terkait melindungi diri dari biaya besar akibat cedera yang serius atau penyakit yang berkepanjangan. Yang kelima, di sini ada kebijakan ganti rugi rumah sakit. Nah, mengenai kebijakan ganti rugi rumah sakit ini biasanya digunakan untuk membayar perawatan rumah sakit, tetapi hal ini diatur oleh polis. Nah, untuk biaya ini biasanya dibayarkan kepada seseorang dalam bentuk tunai, dan pihak tersebut dapat menggunakan uang tersebut untuk keperluan medis, non-medis, atau perlengkapan biaya medal lainnya. Kemudian yang keenam ada asuransi beban gigi. Pada asuransi beban gigi ini biasanya untuk memberikan penggantian biaya terkait perawatan gigi dan juga persediaan yang mendorong pencegahan perawatan gigi. Kemudian yang ketujuh ada asuransi kesehatan utama komprehensif. Untuk asuransi kesehatan ini memiliki nilai yang sangat rendah dengan jumlah yang dapat dikurangkan, mungkin sekitar $200 atau $300 yang ditawarkan tanpa paket dasar yang terpisah. Nah, dapat dikatakan pada asuransi kesehatan utama komprehensif ini digunakan pada saat terjadinya suatu pasien yang sedang sakit dengan biaya yang sangat mahal. Kemudian yang ke-8 ada asuransi terkait kesehatan mata. Nah, pada perkembangan terkini, operasi dalam pertanggungjawaban kesehatan mata ini digunakan untuk pertanggungjawaban mengenai biaya perawatan terkait bagian penglihatan atau mata. Yang ke-9 adalah kebijakan asuransi lain. Nah, kebijakan asuransi lain ini dimaksudkan bahwasanya adanya kemudahan asuransi apabila terjadi suatu kecelakaan pada perjalanan atau asuransi kematian dan bahkan mengenai kanker yang biasanya dijual melalui pos, koran, dan majalah atau oleh penjual dari pintu ke pintu yang bekerja berdasarkan komisi yang terkenal dengan nilai-nilai yang buruk. Nah, di sini permohonan mereka didasarkan pada ketakutan yang tidak realistis karena ketidakpastian tersebut dan sejumlah negara bagian mendukung untuk menghentikan terkait asuransi ini. Dan yang terakhir yaitu asuransi perawatan jangka panjang. Pada asuransi perawatan jangka panjang ini sebenarnya sudah tidak dikenal sejak 35 tahun lalu. Akibatnya asuransi tersebut diganti dengan asuransi jenis lain pada berbagai negara. Adapun ketentuan utama dalam kesehatan yaitu polis asuransi. Nah, dijelaskan bahwasannya semua polis asuransi kesehatan ini memiliki ketentuan tertentu yang mungkin sama. Nah, untuk memastikan tersebut perlu adanya kepastian terkait asuransi yang tahan akan apa yang dicakup oleh kebijakan yang dipilih. Bahkan pada kebijakan yang paling komprehensif pun
mungkin memiliki sedikit nilai apabila terdapat ketentuan dalam membatasi atau menyangkal terkait manfaat asuransi tersebut. Nah, di sini perusahaan asuransi biasanya mengizinkan minimal 10 hari untuk meninjau polis asuransi kesehatan. Jadi, pastikan saat meninjau asuransi tersebut untuk selalu memeriksa ketentuan-ketentuan utama yang mempengaruhi polis asuransi tersebut. Nah, apa itu ketentuan utamanya? Yaitu baik ketentuan deductible, coinsurance, dan stop loss yang dibahas di bawah mayor asuransi biaya kesehatan. Adapun terkait persyaratannya, biasanya ketentuan kelayakan untuk menentukan siapa yang berhak atas kebijakan tersebut memiliki syarat, yaitu baik usia, status perkawinan, dan juga ketergantungan yang ditentukan dalam ketentuan ini, seperti anak asuh yang biasanya tidak otomatis tercakup kontrak keluarga, tapi memungkinkan juga anak tiri. Kemudian, adapun batas internal. Kebijakan terkait batas internal ini biasanya berupa membayar jumlah yang tetap untuk kamar rumah sakit, tidak peduli berapa tarif yang sebenarnya, atau biaya tersebut hanya untuk menutupi biaya pembedahan. Misal, jika polis memiliki batas internal $400 per hari di rumah sakit, dan sudah berada dalam biaya $600 per hari di rumah sakit, maka yang dibayarkan hanya selisih dari kekurangan tersebut. Kemudian mengenai manfaat yang ditetapkan. Saat memilih menetapkan tunjangan atau penandatanganan kertas izin meminta perusahaan asuransi yang dipilih untuk melakukan pembayaran ke rumah sakit atau dokter, biasanya pembayaran tersebut tidak dilakukan pada pemilik saat pemilik menyerahkan tagihan dan juga formulir klaim kepada perusahaan. Kemudian pada co-payment, pembayaran atau pembagian biaya. Nah, pada sebagian besar rencana medis utama mendefinisikan bahwasanya pembayaran bersama sebagai jumlah yang harus dibayar oleh pasien untuk layanan medis setelah deductible telah terpenuhi. Kewajiban membayar jumlah dolar tetap setiap kali menerima pertanggungan layanan medis. Jumlah pembayaran kembali tidak berbeda dengan biaya layanan. Kemudian ada manfaat layanan. Di sini dalam pemberian manfaat layanan, manfaat asuransi adalah dinyatakan dalam hal mengenai hak untuk menerima rumah sakit atau perawatan medis tertentu daripada hak untuk menerima jumlah uang tetap untuk setiap prosedurnya. Di sini manfaat layanan selalu lebih disukai daripada pertanggungan yang dinyatakan dalam jumlah dolar. Kemudian ada batas manfaat. Ketentuan batas manfaat mendefinisikan bahwasanya manfaat maksimum mungkin baik dalam jumlah dolar ataupun dalam jumlah hari di rumah sakit. Banyak polis yang saat ini memiliki batas manfaat mulai dari $250.000 hingga pembayaran yang tidak terbatas. Kemudian ada pengecualian dan batasan. Pengecualian dan batasan memberikan perlindungan terkait penentuan kondisi atau keadaan yang tidak disediakan oleh kebijakan-kebijakan tersebut. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas terkait BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Mungkin dari kita semua sudah mengetahui apa sih itu BPJS. Nah, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait BPJS. Akan tetapi nanti kita akan lebih fokus pada BPJS Kesehatan. Nah, yang pertama yaitu pada bagian pengertian. Di sini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS itu adalah sebuah badan hukum yang dibentuk dalam menyelenggarakan program jaminan sosial. Nah, adapun
BPJS Kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan itu adalah sebuah badan hukum yang bertanggung jawab kepada Presiden dan memiliki tugas menyelenggarakan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, setelah kita tadi membahas terkait pengertian, di sini alangkah baiknya kita juga membahas terkait visi dan misi dari BPJS Kesehatan itu. Nah, karena dengan adanya visi dan misi itu, maka kita mengetahui tujuan dari adanya BPJS Kesehatan itu. Nah, di sini dari kelompok kami itu menyebutkan visi BPJS Kesehatan itu adalah cakupan semesta 2019. Nah, dari penjelasan tersebut bahwasanya seluruh penduduk Indonesia itu memiliki jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan kesehatan, di mana itu diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang handal, unggul, dan terpercaya. Nah, selain itu, adapun misi dari BPJS Kesehatan itu kurang lebihnya di sini ada 4, di mana yang pertama yaitu adalah membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perluasan kesehatan. Nah, yang kedua yaitu menjalankan dan memantapkan sistem jaminan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, dan bermutu. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan pengelolaan dana jaminan sosial dan dana BPJS Kesehatan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dan yang terakhir dari misi BPJS itu adalah membangun BPJS Kesehatan yang efektif, yang berlandasan dengan prinsip-prinsip dan tata kelola organisasi yang baik, dengan meningkatkan kompetensi pegawai untuk mencapai kinerja yang unggul. Jadi dalam misi ini BPJS itu tidak semata-mata itu membangun misinya tersebut, tapi mereka memilih pegawai yang kompetensinya itu unggul supaya bisa berjalan dengan lancar. Setelah itu, di sini kita akan membahas terkait sasaran pokok dari BPJS, di mana sasaran pokok BPJS itu di sini terbagi menjadi 3 sasaran utama, di mana sasaran yang pertama yaitu tercapainya kepesertaan semesta yang sesuai dengan jalan menuju jaminan kesehatan nasional. Yang kedua yaitu tercapainya jaminan pemeliharaan kesehatan yang secara optimal dan berkesinambungan. Adapun sasaran pokok yang terakhir atau yang ketiga yaitu adalah terciptanya kelembagaan BPJS Kesehatan yang handal, unggul, dan terpercaya seperti tadi dalam dalam visi dari BPJS tersebut. Selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait wewenang dari BPJS tersebut. Nah, di sini kurang lebihnya dari wewenang BPJS itu terbagi menjadi 8 wewenang, di mana pada wewenang pertama dari BPJS itu adalah menagih pembayaran iuran. Yang kedua yaitu menempatkan dana jaminan sosial guna untuk investasi jangka pendek ataupun jangka panjang, yaitu dengan mempertimbangkan baik itu dari aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai. Yang ketiga yaitu melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya, di mana itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan jaminan sosial nasional. Nah, yang keempat itu wewenang keempat itu adalah membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besarnya pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi tidak semata-mata ditetapkan. Yang kelima yaitu adalah membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan. Nah, selanjutnya atau kelanjutan dari wewenang BPJS yaitu ada wewenang yang keenam, di mana wewenang itu adalah mengenai sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya. Jadi ketika ada peserta atau pemberi kerja yang tidak mematuhi kewajiban yang telah ditentukan oleh pihak BPJS, maka itu akan dikenakan sanksi administratif. Nah, yang ketujuh yaitu melapor pemberi kerja kepada instansi yang berwenang
mengenai ketidakpatuhannya itu. Nah, jadi ketika tadi telah dijelaskan bahwasanya peserta atau pemberi kerja yang tidak tidak mematuhi kewajibannya, maka mereka kan akan mendapatkan sanksi. Nah, di sini kita akan melaporkan kepada instansi yang berwenang. Jadi tidak semata-mata langsung ibaratnya langsung main hakim. Nah, adapun wewenang yang terakhir yaitu melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial. Nah, itu adalah wewenang dari BPJS.